Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada sang tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita hari ini akan mencoba berinteraksi dengan Al-Qur'an surat yang ke-71 surat Nuh ayat yang 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh, memberikan peringatan kepada kita, menyampaikan pesan. Yang pertama dalam Quran surat yang ke-71 ini di ayat yang ke-10 kata Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kamu, sungguhnya Allah akan mengampunkan bagi orang-orang yang minta ampun kepadanya. Ini memberikan pesan kepada kita, tentu kita sebagai selaku manusia, orang yang tidak luput dari yang namanya salah. Selagi kita hidup di dunia ini, tidak ada satupun orang yang tidak luput dari kesalahan. Apapun kesalahan yang kita lakukan, mau secara zahir dan batin, pasti akan melakukan kesalahan. Maka tentu Allah memberikan juga kepada kita bagaimana cara untuk pengampunan segala bentuk kesalahan atau dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Maka kalam ini atau Al-Quran dalam ayat ini memberikan itu kepada kita. Maka kalimat ini, kalimat yang kiranya ringan kita ucapkan namun memiliki sangat banyak sekali manfaat ketika kita amalkan, yaitu kalimat istighfar. Faqultu astaghfiru, maka beristighfarlah, astaghfirullahalazim, ya, karena insyaallah dosa-dosa yang kiranya itu mungkin sepele menurut kita, tapi itu bukan menjadi timbangan amal kemudian di yaumul mizan nantinya. Maka kita harus bagaimana cerdas dan juga hebat dalam menanggapi segala bentuk kesalahan, ya, kesalahan yang kita lakukan. Maka pernah suatu kisah yang masyhur waktu pada saat Imam Hasan Al-Basri, seorang imam yang masyhur pada masanya, ada seseorang yang 3 orang yang mendatangi beliau untuk meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Orang yang pertama datang, wahai imam, saya banyak memiliki kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan, tidak tanggung banyaknya. Tunjukkan suatu amalan kepadaku, semoga Allah mengampuni segala bentuk dosa yang saya lakukan. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah seiring kalian untuk mengucapkan kalimat istighfar. Orang kedua datang, wahai imam, di desaku hari ini merasakan bahwasanya adanya masa penceklik yang tentunya kami semuanya kelaparan. Semua bentuk, semua hasil usaha yang kami lakukan, ya, tidak memiliki nilai apa-apa karena semuanya bangkrut. Kiranya kasih kami suatu amalan agar kami bisa bangkit dari masalah kami. Maka dikasih solusi, berbanyak istighfar. Yang ketiga datang lagi, wahai imam, kami hari ini seorang petani, yang mana petani hari ini merasakan dampak bahwasanya sudah berapa lama tidak turun hujan, kita mendapatkan kekeringan pada hari ini, wahai imam. Semua tanaman-tanaman kami, ya, merasakan dampak dari kekeringan yang telah terjadi pada daerah kami. Maka tentu ingin sekali kami untuk menceritakan ini agar kami mudah-mudahan mendapatkan amalan yang kiranya bisa kami amalkan, agar nanti bisa
kembali dari permasalahan ini. Maka sang imam mengatakan, perbanyaklah istighfar. Nah, maka ada salah seorang muridnya bertanya, wahai imam, kenapa ketika ada 3 orang itu bertanya dengan permasalahan yang berbeda, namun kau memberikan hanya satu jawaban yang sama? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukankah ini ya yang saya jawab adalah kalamullah, bukan perkataan saya sendiri, tapi solusi dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dikutiplah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini juga ya ada di riwayat yang lain juga menceritakan ada 4 yang datang juga ketika ada dia permasalahan, dia tidak sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak, dikaruniai seorang anak, maka amalan juga diberikan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Nah, ini juga sesuai dengan Al-Qur'an yang ada di surat Nuh ini, di ayat yang ke-10 sampai 12. Maka di ayat yang pertama ini dikatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebanyak apapun dosamu seperti buih di lautan, tapi ampunan Allah lebih besar dan besar daripada itu. Lebih banyak ya. Lebih banyak daripada lebih luas daripada buih di lautan sana. Syaratnya tentu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak mau mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, yursilis sama 'alaikum midrara. Allah juga akan turunkan hujan dari langit ya. Untuk supaya apa? Ya, untuk supaya mendatangkan rezeki yang baik kepadanya. Kalau hari hujan tentu tanah subur, menghasilkan tanaman yang bagus, tidak mengalami kekeringan. Dan juga wa yumdidukum bi amwal, Allah juga memberikan harta, menambahkan, mencukupkan rezeki. Ya. Kalau dalam Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan, barang siapa yang bertawakal, keluarkan dari masalahnya ya. Allah datangkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang mau mengamalkan kalimat istighfar ini. Dan yang selanjutnya, wa yumdidukum wa banin, dan juga Allah memberikan keturunan-keturunan kepada mereka, orang yang mengamalkan ini, Masya Allah. Dan yang terakhir, yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, yang mana Allah masukkan nanti dia kelak kepada surganya Allah, yang mana di sana mengalir ya sungai di bawahnya, yang mana di sana tempat yang seindah mungkin yang kiranya akan kita dapatkan bagi orang-orang yang memperbanyak kalimat istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Quran surat Nuh ayat yang ke-10 dan 12 ini memberikan penjelasan kepada kita untuk memperbanyak kalimat istighfar. Dia ringan tapi mempunyai makna dan juga faedah yang sangat luar biasa, sungguh banyaknya sekali. Allah mengampunkan dosa kita, menurunkan hujan dari langit, memberikan harta juga kepada kita, memberikan anak-anak yang insya Allah soleh dan soleha, dan juga memasukkan akhirnya kepada surganya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan mengamalkan kalimat istighfar ini dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 ini memberikan kita lebih lagi untuk ya mengamalkan ini. Semoga ya kita mendapatkan semua faedah yang disebutkan dalam Al-Quran tadi kepada diri kita. Mungkin hari ini kalau berada di fase kita kekurangan harta, atau di fase yang kalau sudah menikah belum mendapatkan keturunan ya, dan lainnya masalah, maka kembalikan kepada Allah, perbanyaklah kalimat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.